Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, saya akan memberikan renungan firman Tuhan bagi kita di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Allah. Roma pasal yang ke-8, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Di dalam kebenaran ini saya akan berikan tema firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam kebenaran ini, bagaimana disampaikan kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lepas dari berbagai pencobaan, tidak lepas dari berbagai pergumulan, tidak lepas dari berbagai tantangan. Tetapi di dalam kebenaran ini disampaikan bagaimana Allah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, justru dalam setiap hal yang terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Allah mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ini realita kehidupan. Tetapi dalam kebenaran ini jelas dikatakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita yang percaya akan Dia. Ya, Allah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan akhirnya menghasilkan kemuliaan. Jadi dalam berbagai pergumulan, berbagai tantangan, berbagai kesulitan yang kita hadapi sebagai orang percaya di dunia ini yang penuh dengan kegelapan, di mana kita ada dalam dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang jauh daripada kebenaran Allah, yang jauh daripada kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami berbagai perkara-perkara, pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa di situ Tuhan bekerja. Allah melakukan perkara-perkara yang indah, yaitu mendatangkan kebaikan di balik dari semua tantangan, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi sebagai orang percaya di dunia ini. Di dalamnya Tuhan turut bekerja supaya kita serupa dengan gambar Kristus. Dan pada akhirnya hidup kita menghasilkan kemuliaan. Dalam ayat 29 dikatakan di sana, sebab semula orang yang dipilihnya semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di bagian yang terakhir ayat ke-30, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Di Allah bekerja. Karena di dalam panggilan Tuhan, kita dipilih Tuhan. Karena Tuhan
sudah merancang yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus Yesus Tuhan, dalam segala keberadaan kita. Dan pada akhirnya kita dibawa dalam kemuliaannya yang ajaib. Tetapi Allah bekerja itu bukan untuk semua orang. Tetapi firman Allah dikatakan demikian, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, janji ini terbatas. Bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu yang telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya mari kita senantiasa mengasihi Tuhan dan bersandar menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, supaya Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita, dan Dia bekerja dalam segala perkara, baik itu kesulitan, tantangan, pencobaan yang kita hadapi dalam dunia ini, justru semua mendatangkan kebaikan. Karena Allah mengubah hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, pencobaan, kesusahan. Justru di sana Tuhan mengerjakan kebaikan-kebaikan bagi kita yang percaya. Supaya kita serupa, segambar dengan Kristus. Dan pada akhirnya kita dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang benar kepada Tuhan. Maka percayalah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya akan Dia, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan taat kepada firman-Nya, dengan taat kepada kehendak-Nya, supaya Tuhan dipermuliakan di atasnya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman Allah, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang sungguh-sungguh beriman dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami segambar dan serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya kami dibawa ke dalam kemuliaan Allah yang ajaib dan luar biasa. Itu sebabnya bila kami senantiasa mengasihi Tuhan, bersandar menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan taat kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib di balik semua persoalan, kesulitan, tantangan, pergumulan, penderitaan yang kami alami. Justru kami akan merasakan, menikmati bagaimana karya Allah yang ajaib itu mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami yang mengasihi Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan, bagi semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat, yang penuh kemurahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kekuatan yang baru, urapan yang baru, hikmat Allah, berkat-berkat Allah yang ajaib, berkat kesehatan yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Yesus selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.